Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza wa azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan lil-muslimin wa haddana bi'aidihi ummati wahidah min ghairil umam wa nashkuruhu ala kamali ihsanihi wa bil jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alladhi ballagha risalah wa 'adha al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada billahi haqqa jihadihi. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini kita senantiasa meningkatkan takwa Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena sebaik-baik bekal kita menghadap Allah hanyalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahagialah kita semua pada hari ini, hari yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Sang Pencipta alam. Hari ini lebih dari 3 juta kaum muslim dari segenap penjuru dunia berkumpul di tanah suci, tentu untuk melaksanakan ibadah haji. Lisan mereka selalu basah dengan rangkaian doa dan kalimat talbiyah, la baik, Allahumma la baik. Adapun jiwa dan raga mereka tunduk kepada Rabb Ka'bah dengan pasrah. Inilah hari yang agung, di dalamnya Allah melimpahkan kemuliaan yang luas, yaitu Yaumul Nahar. Rasulullah bersabda, "A'dhamul ayyam indallah Yaumul Nahar." Sungguh hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Lailatul Qadar. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, penentuan awal bulan Zulhijjah bukanlah diputuskan berdasarkan otoritas masing-masing pemimpin negeri kaum muslim, tetapi wajib berdasarkan pengumuman Amir Mekah. Husain bin Haris Al-Jadali telah menyatakan, Amir Mekah Al-Haris bin Hatib telah menyampaikan fatwa kepada kami. Saya berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an namsuka li ru'yatihi fa illam narahu wa syahida adlin laksana bi syahadihima
Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan manasik ibadah haji karena melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada dua orang saksi yang adil melihat hilal, maka kami pun akan mengerjakan manasik haji berdasarkan saksian mereka berdua. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Pasal Muslim rahimahullah. Sudah seharusnya kaum muslim bersatu dalam pelaksanaan Idul Adha, sebagaimana mereka bersatu dalam pelaksanaan ibadah haji. Demikianlah yang pernah terwujud pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Alangkah indahnya jika persatuan umat kembali terwujud pada hari ini. Semesta akan berguncang karena dua di segenap penjuru dunia. Di mana-mana kalimat takbir, tahlil dan tahmid berkumandang, menggambarkan penuhnya persatuan umat Islam dalam peristiwa Islamiyah yang menyatukan kaum beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji adalah panggilan ilahi untuk kaum mukmin. Mereka yang beriman dan mengharapkan ridha Allah akan sekuat tenaga menumpahkan kerinduan kepadanya untuk mendatangi Baitullah. Mereka berupaya keras menunaikan kewajiban ibadah haji ini dengan menyerahkan harta dan kendaraan yang mereka punya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Hajj ayat 27. Sementara itu, sebagian kaum muslim yang lain mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban untuk kemudian mereka bagikan kepada kaum duafa atau yang membutuhkan. Mereka menyerahkan dan kurban terbaik dengan harapan ketaatan mereka menjaga keridhaan Allah yang Maha Menyaksikan. Allah berfirman, "La ilaha illallah Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi keridhaan Allah itu hanya bisa dicapai dengan perbuatan kalian. Al-Hajj ayat 27. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji adalah merupakan titik lebur kaum muslim. Semua muslim dari berbagai penjuru dunia, dari segala suku bangsa, bahasa, dan termasuk warna kulit, mereka menyatu dalam suasana penuh keharuan dan kesyukuran di hadapan Allah yang Maha. Tidak lagi tampak perbedaan, termasuk strata sosial dalam pelaksanaan ibadah haji. Semua kita sana kail ihram, semua melantunkan kalimat talbiyah, semua mengharapkan ridha Allah semata. Semua sama-sama mendengarkan keagungan syiar-syiar Allah sebagaimana firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah ridha Allah. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Hajj ayat 22. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah umat manusia
menyaksikan persatuan dan kesatuan umat manusia sebagai umat Muslim. Ada di dunia ini sampai ajaran atau instrumen yang persatuan umat manusia tanpa melihat perbedaan suku bangsa, ras, status sosial selama belasan abad. Jawabannya adalah tidak ada dan memang tidak akan pernah ada. Tidak ada satupun umat di dunia ini yang semisal kaum muslim dalam persatuan dan kesatuan. Tidak ada satupun agama atau ideologi yang sukses meletakkan umat manusia dalam sebuah wadah bersatu selain Islam. Agama ini telah berhasil mengikat semua manusia dalam ajaran dalam letakkan yang mulia, yaitu ukhuwah Islamiyah. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguh kaum mukmin itu bersaudara. Sebab itu ramaikanlah, perbaikilah hubungan kedua saudara kalian itu, dan takutlah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Al-Qur'an ayat 1. Sungguh indah perumpamaan kebersamaan kaum muslim, kaum mukmin. Mereka digambarkan oleh baginda Nabi laksana sabda beliau, "Masalul mu'minin fitrahum wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza istaraka min baitun wa ya'lamu syai'ul jasadi bisyahwati wal humma." Umpamaan kaum mukmin itu dengan saling mengasihi, mencintai, bahkan satu itu jika ada suatu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh yang lain ikut terjaga. Imam merasakan sakitnya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa asal muslimin rahimahullah. Kalau keindahan perumpamaan yang dinyatakan Rasulullah dalam hadis tersebut juga terkandung tuntutan untuk merasakan rasa sakit dan penderitaan yang dialami saudara kita yang seiman. Sungguh jika seorang muslim tidak mau merasakan penderitaan yang tengah menimpa nasib sesama mukmin, mungkinkah orang tidak merasakan apa ketika sekujur tubuhnya berdarah-darah, meludah menangis? Padahal di antara tanda keimanan seseorang adalah mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga mencintai saudaranya apa yang ia cintai pada dirinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kaum muslimin, salat Idul Adha yang dirahmati Allah, patut kita renungkan apakah umat Islam hari ini sudah semisal satu tubuh dalam persatuan mereka, ataukah kebersamaan dan kesatuan mereka itu semu belaka? Kita menyaksikan lebih dari 3 kaum muslimin di segenap penjuru berkumpul bersama di tanah suci, menunaikan ibadah yang sama, menuju keridhaan Tuhan yang sama. Namun tatkala perhelatan ibadah haji selesai, masih tersesatkan satuan hati. Apakah kaum muslim di seluruh dunia ini bersatu dan saling membantu saudaranya yang menderita? Sayangnya tidak. Detik ini saat kita berkumpul merayakan Idul Adha, sudah kita kemalangan yang luar biasa. Muslimin di Palestina terus ada ancaman genosida dari Zionis Yahudi.
kaum muslimin di Gaza, khilafah sudah menjadi ladang pembantaian kaum muslim. Selesai mereka bertimpangan di jalan-jalan atau terkubur dan berunturan sebagian lagi hancur bergerak mereka memberikan berani pembantaian keberadaan Zionis. Banyak ayah kehilangan seluruh keluarganya hingga cucu-cucunya. Banyak anak yang menjadi sebarang darah karena semua keluarga terbunuh. Banyak ibu yang merana karena ditinggal syahid oleh semua orang yang ia cintai. Seolah ini pemandangan yang terasa di Gaza. Seorang muslim mematahkan anggota keluarganya berbiru-biru, malah ada seorang anak yang berjalan memanggil karung yang diisi potongan-potongan tubuh adiknya yang malang. Inilah fakta derita yang berkait. Yang sudah ada. Allah lebih dari 36.000 warga Gaza tewas akibat serangan biadab militer Zionis. Semua fasilitas kesehatan hancur, penduduk Gaza terancam kelaparan yang diciptakan oleh Zionis Yahudi. Bayangkan ketika nanti kita pulang makan dan sebiasanya bersama keluarga, 1 juta warga Gaza terancam kelaparan dan susah mendapatkan air bersih. Tak ada keluarga yang menyambut dan sukacita dan raya selalu langit buka yang terus mengayomi mereka dengan yang lebih mengejutkan adalah sikap para penguasa dunia Islam. Mereka hanya diam menyaksikan pembantaian di Gaza. Sebagian dari mereka malah bersekutu dengan Zionis Yahudi dengan membagikan mati dan perdagangan. Dunia menyaksikan bagaimana penguasa Mesir misalnya bukan saja menolak kehadiran pengungsi di Gaza, tetapi juga menolak kekerasan agar kaum muslimin bisa memberikan bantuan kepada saudara yang seiman. Lalu lebihkan lagi sebagian pemimpin dunia Islam justru melarang aksi hubungan terhadap Palestina terhadap mereka. Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan ancaman terhadap para pemimpin yang seperti itu. Sabda Man waliya min amrillah syai'a faqad an al-afati wal haja tajaba Allah al-qiyamah. Siapa saja yang Allah takdirkan untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan orang banyak, lalu dia menghindar dari orang yang lemah dan yang membutuhkan, Allah pasti akan menutup diri darinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkoyaknya umat hari ini adalah karena paham nasionalisme yang telah mengkotak-kotak mengerat persatuan kaum muslimin dan menghapuskan Islamnya. Setiap penguasa negeri muslim tidak akan peduli dengan urusan negeri muslim yang lain. Bahkan mereka tidak jarang saling bermusuhan satu sama lain. Paslah juga Rasulullah SAW menggolongkan ketanggaan terhadap suku bangsa, golongan sebagai slogan jahiliyah yang hina. Dia akan mengikut sabda Nabi SAW. Dia berkata, "Idza qadri ta'azza bi'azza ila jahiliyah fa'idhu al-adid wa la taqlu." Jika ada orang yang membangga pada kebanggaan jahiliyah, maka suruhlah ia mengikuti kemauan ayahnya dan tidak usah pakai bahasa biasa terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paham nasionalisme telah menjadi penjara imajiner yang menghalangi kaum muslim menolong saudaranya.
Hal ini membentuk tangan dan kaki umat untuk mengharapkan kemerdekaan yang pernah mereka saudara seiman, bahkan para nasionalisme sanggup membukakan mata hati umat bahwa saudara seiman itu adalah bersaudara. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan al-muslim la yakhdumuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, dia tidak boleh menzalimi dan mempertemukan saudaranya. Atau sebuah muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu, umat Islam wajib kembali bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Hal ini tidak mungkin tercipta dalam konsep negara bangsa dan para nasionalisme. Ukhuwah Islamiyah dan persatuan yang hakiki bisa terwujud dalam wadah yang ditetapkan oleh syariah Islam, yakni khilafah Islam. Dan ketahuilah umat manusia sebenarnya bisa dipersatukan dari ujung timur hingga ke ujung barat, tidak terpecah belah dan tidak lagi terberat. Agama ini menghadapi umat Islam berada dalam satu kepemimpinan sebagaimana sabda Nabi Idza khalifata ini faqadul akhirat. Jika kita lihat ada khalifah, maka pululah yang terakhir dari keduanya. Hadis tinggal muslim. Maaf dari muslim, negara bangsa dan paham nasionalisme adalah konsep yang dirancang oleh negara imperialis untuk memudahkan mereka menghancurkan khilafah Islamiyah, lalu menjaga negara tersebut dibuatlah oleh mereka negara-negara boneka dengan negara penguasa yang berada dalam kendali mereka, termasuk dikendalikan agar jangan sampai menghapuskan negara Islam yang sudah mereka rancang agar menjadikan berganas di samping kaum muslimin. Karena itu, persoalan umat di Palestina, di Myanmar, India, Cina, dan penjuru dunia lain hanya bisa dituntaskan jika umat Islam bersatu dan seorang khalifah. Satu persatu persoalan umat akan diselesaikan sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Khalifah akan melindungi dan menjaga semua kepentingan umat. Ini karena Khalifah berperan sebagai perisai umat, sebagaimana sabda Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Khalifah adalah perisai orang-orang yang berperang akan keluarga dan jadikan mereka pelindung atas umat muslim. Kaum muslimin jamaah syariat yang dirahmati Allah, tanpa khilafah Islamiyah umat muslim yang besar jumlahnya seperti anak ayam yang telah tak ada perlindungan dari berbagai serangan dan gangguan. Tanpa khilafah Islamiyah, umat Islam juga seperti unta yang mati kehausan, kekalahan, padahal kita tersimpan air. Begitu kaya sumber daya alam negeri Islam, tetapi untuk mereka yang menikmati justru para penjajah dari negara raya karena mengkhianatkan para penguasa negeri Muslim. Hal seperti itu tak akan terjadi setelah umat bersatu oleh khalifah yang akan menguras dan menjaga mereka. Masa muslimin rahimakumullah. Kaum muslim, umat manusia sekarang sudah lama mereka atau kemungkinan itu juga kapitalisme global. Amerika Serikat dan sekitar dunia
Mereka mengeksploitasi negara-negara lain, pusat tatanan kehidupan manusia melalui imperialisme dan ideologi kapitalisme. Karena itu sudah saatnya lah umat Islam secara bersatu mengenai berita ini dan kembali yang kita bahwa naungan khilafah Islamiyah. Al-Quran Al-Azim ونفعني وإياكم بما كان آية بهذه الحكيم وتقبل الله السميع العليم. الله أكبر 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 كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جوده وزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بشريعة كاملة وخص بها النبي الكريم وعزها بالخلافة الرشيدة على المنهج العربية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله برسالة قدسية وأحكامه الشريفة لكل مشكلة حية. فيا عباد الله تمسكوا بالإسلام في كل حين واتقوا الله حتى بقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk berpenting dalam upaya menciptakan persatuan kaum muslim dalam ketaatan secara kafah terhadap hukum-hukum Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'a bi sunnatihi. اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منها والاموات اللهم اغفر ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مهدي الكتاب ومهزم الأحزاب اهزم اليهود وأعوانها وصليب أنصارهم ورأسماليين واشتراكيين وشبهيين وأشياعهم اللهم إنا نسألك دولة خلافة لمنهج النبوة
ويزي بالإسلام وأهله وبالدين الكفر وأهله وجعلنا من العالمين المخلصين بإقامة بيده يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.